mempresentasikan sejarah, produk, dan tantangan pengembangan bisnis PT Bank BCA Syariah di Indonesia. Pertama ada Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di tengah dinamika ekonomi global. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi pengembangan keuangan berbasis syariah menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan PT Bank BCA Syariah dalam industri perbankan Indonesia. Yang kedua, apa saja produk dan layanan unggulan yang ditawarkan oleh PT Bank BCA Syariah kepada nasabahnya. Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh PT Bank BCA Syariah dalam pengembangan bisnisnya, serta bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasinya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai sejarah dan perkembangan PT Bank BCA Syariah. Yang kedua, untuk menganalisis jenis-jenis produk dan layanan yang menjadi keunggulan kompetitif bank terkait. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Perbankan mendasar dengan bank konvensional terletak pada penghapusan sistem bunga atau riba dan penggantinya dengan sistem bagi hasil. Adapun landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Operasional perbankan syariah di Indonesia memiliki payung hukum yang kuat, di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang ketiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Adapun strategi pelayanan dan kepuasan nasabah. Strategi pelayanan dan perbankan syariah melibatkan integritas antara kualitas pelayanan fisik dan kepatuhan syariah. Pelayanan yang profesional tidak hanya dilihat dari kepatuhan transaksi, tetapi juga dari transparansi informasi dan keramahan staf dalam menjalankan akad syariah. Ada tantangan pengembangan bisnis syariah. Teori pengembangan bisnis syariah menyebutkan bahwa tantangan utama mencakup adalah literasi keuangan, teknologi informasi, permodalan, dan skala usaha. Selanjutnya ada proses akuisisi dan konversi keuangan. Eksistensi PT Bank BCA Syariah dalam industri perbankan nasional tidak terlepas dari langkah strategis korporasi yang dilakukan oleh PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Aspek legalitas akuisisi ini difinalisasi melalui instrumen hukum berupa Akta Akuisisi Nomor 72 tanggal 12 Juni 2009. Transformasi mendasar terjadi pada struktur anggaran dasar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 49 tanggal 16 Desember 2009. Di hadapan Notaris Puji Rezeki Irawati SH, dokumen yuridis tersebut menetapkan 2 poin krusial. Yang pertama, perubahan nama entitas menjadi PT Bank BCA Syariah. Yang kedua, perubahan orientasi kegiatan usaha dan konvensional menjadi prinsip syariah. Selanjutnya ada struktur permodalan dan legalitas operasional syariah. Dalam upaya memperkuat struktur kepemilikan, dilakukan aksi korporasi berupa penjualan 1 lembar saham kepada BCA Finance. Langkah ini membentuk komposisi kepemilikan saham yang sangat dominan, di mana PT Bank Sentral Asia Tbk menguasai mayoritas mutlak sebesar 9,996%. Sementara PT BCA Finance memiliki porsi minoritas sebesar 0,004%. Secara regulasi perbankan,
transisi menjadi bank umum syariah dikukuhkan melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 1213 BBI IPG 2010 yang diterbitkan pada 2 Maret 2010. Kehadiran BCAS diproyeksikan untuk mengakomodasi eskalasi permintaan nasabah terhadap instrumen keuangan syariah memiliki standar kualitas layanan setara dengan bank induk, yang meliputi beberapa pilar utamanya. Ada integrasi jalur distribusi fisik, ada interkoneksi jaringan elektronik, adapun perluasan ekosistem pembayaran dan sentralisasi layanan konsumen. Landasan yuridis dan konseptual deposito syariah. Dalam langkah hukum perbankan nasional, instrumen deposito syariah memiliki karakteristik yang distinktif dibandingkan dengan deposito konvensional, merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Eksistensi produk ini juga didukung oleh aspek syariah menjadi Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa yang diterbitkan pada 1 April 2000 tersebut menegaskan bahwa penyediaan layanan perbankan khususnya deposito merupakan instrumen krusial untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui investasi yang produktif. Selanjutnya ada dimensi kualitas layanan pada institusi jasa keuangan dalam ranah jasa perbankan. Kualitas layanan tidak hanya bersifat administrasi melainkan mencakup spektrum yang luas, antara lainnya ada aspek relasional dan komunikasi, aksesibilitas dan responsivitas, dan reliabilitas dan kredibilitas, dan yang terakhir ada hospitality dan keamanan. Selanjutnya, sebagai tantangan dalam persaingan industri perbankan syariah, sebagai salah satu pemain utama di sektor swasta, PT Bank BCA Syariah menghadapi tantangan signifikan dalam peta persaingan perbankan syariah nasional, terutama pasca merger Bank Syariah Indonesia atau BSI yang menciptakan entitas dengan posisi pasar sangat dominan. Berdasarkan analisis kinerja keuangan periode 2021 sampai 2023, tantangan utama yang dihadapi meliputi yang pertama ada disparitas skala bisnis dan profitabilitas, yang kedua struktur aset dan pembiayaan. Solusi untuk menghadapi tekanan kompetisi tersebut, BCA Syariah mengimplementasikan sejumlah solusi strategis guna memperkuat posisi pasar dan kinerjanya, di antara lain menjaga integritas dan kepatuhan syariah, adapun inovasi produk bagi nasabah institusional. Selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan dan kinerja, dan yang terakhir penguatan modal melalui aksi korporasi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap PT Bank BCA Syariah, dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada profil dan perkembangan, yang kedua ada produk dan layanan, yang ketiga ada tantangan dan solusi. Sekian dari saya, Risma Fidianti, dengan NIM 428 916.